Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullahu jami'an. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Ya, memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya sehingga ya, Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa dimudahkan melakukan ya, ibadah, melakukan ketaatan, ya, melakukan segala macam aktivitas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ciri orang yang bersyukur ya, adalah semakin giat beribadah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat-nikmat yang ada, menjadikan kita semangat ya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang yang bersyukur. Tidak menggunakan segala macam kenikmatan ini untuk kemaksiatan, naudzubillah. Ya, tidak menggunakan segala macam ya karunia Allah untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari ya kita syukuri nikmat ini dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bab atau kitab mulia dengan manhaj salaf, dan kita masih berada di bab yang ketiga, yaitu keutamaan ya as-salaf. Ya, keutamaan as-salaf. Ada banyak hal yang ingin kita sampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Naam, monggo dibaca. Bismillah.
Siapapun yang memperhatikan sirah perjalanan hidup para sahabat serta keistimewaan-keistimewaan yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan ilmu dan keyakinan yang benar, maka ia akan mengetahui dengan yakin bahwa para sahabat adalah sebaik-baik manusia sudah para nabi yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan ada lagi yang seperti mereka. Mereka adalah orang-orang pilihan dari generasi umat ini. Mereka adalah sebaik-baik umat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Naam, ikhwah. Siapapun yang memperhatikan sirah, ya, sirah itu perjalanan hidup. Namun biasanya sirah itu lebih khusus untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sana ada juga tarikh. Tarikh itu juga sama, ya, sejarah atau perjalanan hidup. Ya, maka kalau kita lihat, ya, misalnya kitab sirah atau sejarah hidup para sahabat Nabi, ya, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian al-asyrah al-mubasyirina bil jannah, orang-orang yang dijamin surga oleh Rasul, ya, maka akan kita dapati keistimewaan-keistimewaan. Ya, insya Allah dengan membaca sirah-sirah mereka, isinya adalah hal yang banyak pelajaran gitu kan. Banyak hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, ya, dari kehidupan mereka. Ya, macam Abu Bakar misalnya. Ya, di awal-awal Islam ketika semua orang banyak yang belum masuk Islam, Abu Bakar lebih dahulu masuk Islam. Ya, tentunya setelah Khadijah. Dan beliau salah satu sahabat yang berani menampakkan keimanannya. Ini Abu Bakar. Ya, mungkin sering kita dengar ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka Abu Bakar ketika ditanya, tuh sahabatmu mengatakan, ya, bahwa dia bisa berpindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam saja kan itu. Ya, pada saat itu bahkan beberapa ada yang mulai atau nggak percaya lagi dengan Rasul. Loh, kok bisa gitu kan? Ya, disebutkan ada orang-orang, ya, yang mulai tidak mempercayai Rasul. Kok bisa orang yang biasa perjalanan 1 bulan hanya ditempuh 1 malam? Ini ngarang ini kan gitu. Ini hayalan ini kan. Tapi tidak bagi Abu Bakar As-Siddiq kan gitu. Ya, kalau seandainya Muhammad mengatakan demikian, maka saya pasti percaya. Ya, ini ikhlas sekalian. Ketika orang tidak ada yang mempercayai Rasulullah, beliau adalah orang yang percaya terlebih dahulu. Kita ingat bagaimana beliau itu menangis, Pak, ketika diizinkan untuk menemani Rasulullah hijrah. Bayangkan ini. Ya, nanti kalau kita bicara hijrah, nanti insya Allah kita sampaikan. Hijrah itu bukan sekedar perpindahan biasa, ikhwah. Maka ketika Abu Bakar bisa menemani Rasul, beliau menangis sejadi-jadinya. Ya, menangis dalam kondisi menangis, ya, bahagia karena menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita baru bicara satu sahabat, ya, apalagi Khulafaur Rasyidin, itu bisa ya, jam-jam kita sampaikan, ikhwah. Satu orang aja bisa kita sampaikan satu atau berjam-jam di situ, ikhwah. Karena apa? Benar-benar banyak manfaat, banyak faedah, banyak keistimewaan dari para sahabat. Makanya di sini siapapun yang memperhatikan perjalanan hidup para sahabat, ya, serta keistimewaan-keistimewaan yang Allah karuniakan kepada mereka dengan ilmu dan keyakinan yang benar, maka dia akan mengetahui, ya, dia akan meyakini. Apa keyakinannya? Nah, ini yang harus kita pahami, ikhwah. Ya, inilah fungsi kajian kita bolak-balik. Yaitu apa? Para sahabat adalah sebaik-baiknya manusia setelah para
nabi. Nah ini yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan ada lagi seperti mereka. Ini ikhwah. Kalau kita lihat dalam tingkatan manusia, ya, ini insya Allah sudah sering saya sampaikan. Tingkatan manusia yang paling utama adalah para nabi dan rasul. Ini jelas sudah. Nah, yang jadi masalah setelah mereka itu siapa gitu loh. Tapi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah benar-benar meyakini, dan ini tidak sama dengan Syiah Rafidhah tentunya, bahwa setelah para nabi dan rasul, orang terbaik di muka bumi ini adalah sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita yakini, ikhwas sekalian. Ya, tidak meragukan hal tersebut. Ya. Kalau dibilang para wali, ya mereka para wali jelas, gitu kan. Ya, karena para wali itu kan maksudnya apa? Yang tidak ada takutnya. La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini kan para wali. Para wali itu sifatnya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini ikhwah. Jadi sekali lagi harus kita yakini bahwa setelah para nabi dan rasul, tingkatan setelahnya itu adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini ikhwah sekalian mengalahkan sahabat-sahabat nabi yang lain. Mungkin Nabi Isa punya orang-orang pilihan, ya, yang dia melazimi Nabi Isa misalnya. Tapi mereka juga tidak seperti sahabatnya Rasulullah. Nabi Musa pun demikian. Nabi-nabi yang lain pun demikian. Ya, makanya kalau kita lihat bagaimana, ya, dari sisi kecintaan saja, dari sisi kedekatan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun nabi maupun para raja yang mendapatkan keberkahan seperti umat atau sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang disampaikan oleh Urwah bin Mas'ud. Ya, Urwah bin Mas'ud itu negosiator ulung, pada saat itu masih kafir beliau. Ya, di saat akan terjadi perjanjian Hudaybiyah, beliau ditugaskan oleh orang-orang Quraisy untuk mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang terjadi apa? Malah beliau mendapatkan, yo, bagaimana rasa cinta para sahabat terhadap Rasulullah. Kata beliau, ya, beliau berkata kepada orang-orang Quraisy, wahai kaumku, gitu, sesungguhnya aku itu pernah datang kepada para raja. Saya itu pernah datang kepada Kaisar, pernah datang kepada Kisra, pernah datang kepada Najasyi. Raja-raja itu pernah saya datangi. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja pun, ya, yang diagungkan oleh rakyatnya, oleh sahabatnya melebihi apa yang dilakukan oleh sahabatnya Muhammad kepada Muhammad. Ini pengakuan negosiator ulang Urwah bin Mas'ud. Ada Raja Najasyi, ada Raja Kisra, Kaisar, itu enggak ada yang mengagungkan mereka sebagaimana para sahabat Nabi mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ya, demi Allah tidaklah Muhammad membuang ludah, melainkan, ya, dahak itu akan jatuh ke tangan salah seorang di antara mereka. Lalu itu diusapkan ke wajah dan kulitnya. Kalau Rasulullah memerintahkan sesuatu kepada mereka, niscaya mereka akan melaksanakannya dengan segera. Kalau Rasulullah berwudu, mereka pasti akan saling, ya, hampir-hampir saling bertengkar hanya untuk memperebutkan apa? Tetesan bekas air wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau Rasul berbicara, mereka memelankan suara di hadapannya. Tidak ada yang berani menatap Rasulullah dengan penghormatan mereka yang besar kepadanya. Lihat ikhwas kalian. Bagaimana para sahabat Nabi benar-benar menghormati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencari keberkahan beliau. Ya, kata Urwah, tidaklah beliau membuang dahak kecuali akan jatuh ke salah satu tangan di antara mereka, lalu diusapkan ke wajah. Dan ini boleh untuk Rasulullah dan juga para nabi, dikatakan para ulama. Jadi ikhwas kalian, mencari berkah dari seseorang itu hanya boleh dilakukan kepada siapa? Rasul. Jangan sampai ini dilakukan kepada yang lain. Ya, entah itu mohon maaf, yai, ulama, ustadz, itu tidak ada. Habib misalnya. Bahkan para sahabat Nabi tidak ada yang ya diperlakukan seperti ini, tidak. Ini hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita pahami. Jadi mengambil berkah dari dahak beliau, dari air wudhu beliau, ini tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini kan tentunya berbeda. Banyak orang mencari keberkahan bekas minumannya, ya kiai misalnya, dahaknya Pak Yai misalnya. Tidak ikhwah. Ini hanya untuk Rasulullah. Karena kata para ulama, tubuhnya dan apa yang hasil dari atau yang keluar dari para nabi dan rasul adalah keberkahan tentunya, selain kotoran tentunya. Ya, makanya wajar kalau para sahabat nabi itu ketika Rasul meludah, mereka akan berebut supaya jangan sampai jatuh ke tanah, tadi diambil oleh tangan mereka. Ya. Ketika Rasul berwudu misalnya, ya ketika Rasulullah berwudu, maka mereka itu berada di samping kanan kiri belakangnya Rasul, dorong-dorongan. Makanya kata beliau hampir-hampir saling berkelahi. Karena apa? Karena ingin memperebutkan ya apa? Tetesan air bekas wudunya. Ya sekali lagi ini hanya untuk siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang lain ya tidak ada, Pak. Gitu. Makanya Ummu Sulaim misalnya. Pernah Ummu Sulaim, ya Rasul itu sering, ya di antara rumah yang sering didatangi Rasulullah itu rumahnya Ummu Sulaim. Ya. Nah, Ummu Sulaim ini pernah kedatangan Rasul dan Rasul tidur di tikarnya Ummu Sulaim. Ya, begitu tidur di tikarnya, atau hari itu hari yang sangat panas, Rasul kemudian berkeringat. Maka apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim begitu Rasul pergi atau bangun, setelah itu apa? Air keringatnya diperas oleh Ummu Sulaim, dikumpulkan dalam satu tempat. Ya, kata Rasul, apa yang kamu lakukan? Ya, saya ingin menjadikannya atau menjadikannya itu seperti minyak wangi. Ya, karena tubuh Rasulullah wangi. Mencari keberkahan dari keringatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dilakukan oleh Ummu Sulaim. Ketika Rasul pernah masuk juga dan mengambil geriba atau mengambil botol minum dari kulit. Tiba-tiba Rasul masuk kehausan, mengambil botol minumnya, beliau minum sambil berdiri. Nah, ini dalil bahwasanya ya terkadang Rasul juga minum sambil berdiri. Para sahabat juga ketika minum air zam-zam berdiri. Nah, beliau minum ya, sambil berdiri. Setelah itu apa? Sama Ummu Sulaim, ya ujung botol tersebut dipotong oleh Ummu Sulaim dan disimpan. Loh, apa yang dilakukan? Karena ini adalah keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi ikhwah, mencari keberkahan terhadap Rasul adalah hal yang dibolehkan. Tapi jangan sampai ini diperlakukan kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, ya tidak ada contohnya kalau kepada yang lain. Ya, nah, kembali lagi ke perkataan Urwah, ikhwas sekalian, bahwasanya bagaimana
sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar memuliakan Rasulullah. Kalau Rasul memerintahkan sesuatu, maka mereka akan langsung apa? Ya, akan langsung ya menaati perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bandingkan misalnya dengan ya sahabatnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, sahabatnya Nabi Musa alaihi salam, ya mereka ketika Musa mengajak mereka untuk beriman. Siapa mereka? Kaumnya Bani Israel ini. Ya. Ayo wahai kaumku, berimanlah kepada Allah. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka katakan, ikhwah? Ini terabadikan dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat 55. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Na'udzubillah. Lihat kaumnya Nabi Musa, wahai Musa, kami tidak akan beriman sampai apa? Sampai melihat Allah dengan jelas. Nah, ini kan. Ini nggak pernah dikatakan oleh sahabat Rasulullah. Ya, ayo kaum apa beriman, kaum Quraisy beriman. Mereka yang beriman, nggak ada istilahnya saya ingin lihat Allah, nggak ada. Ya, ini menunjukkan kekurangan ajaran kaumnya Nabi Musa. Ya, ketika Nabi Musa memerintahkan untuk beriman, yang mereka ucapkan, kami tidak akan beriman sampai melihat Allah dengan jelas. Ya. 6. Ketika diajak berjuang di jalan Allah, ya, ketika diajak masuk ke Palestina, misalnya. Ini Bani Israel nih, orang-orang Yahudi, Pak. Ya, Allah abadikan dalam surat Al-Maidah ayat 24. Ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Lihat. Wahai Musa, kami tidak akan memasukinya selamanya. Ya, kalimatnya bahkan abadan. Madamu fiha, selama penjaga-penjaga ini masih ada di situ. Jadi ikhwas sekalian, ya ada banyak versi kan gitu, bahwa Yahudi, ya tentunya untuk melegalkan mereka, untuk melegalkan bahwa kenapa mereka nggak mau masuk ke Palestina saat itu misalnya. Mereka mengatakan bahwa di sana ada raksasa-raksasa yang besar kan itu. Ya. Padahal kata para ulama ya tidak, orang-orang biasa gitu kan. Cuman memang dasarnya Yahudi itu pengecut kan gitu. Ini yang harus kita pahami, Pak. Yahudi itu pengecut, bukan pemberani. Sekarang mereka lagi di atas angin, lihat nanti kan gitu. Ya, lalu mereka membuat berita-berita palsu bahwa yang menjaga ya negeri Syam saat itu adalah orang-orang besar. Ya, mereka buat karangan-karangan orang-orang raksasa supaya mereka nggak dicela sebenarnya kan gitu. Ya, padahal mungkin karena mereka pengecut saja. Lalu mereka mengatakan apa? Kami tidak akan masuk ke mereka selamanya sampai mereka kecuali mereka sudah tidak ada di situ. Nah ini ikhwas sekalian. Lalu yang paling kurang ajarnya dia ucapkan apa? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Lihat ini ikhwah. Pergilah engkau dan Tuhanmu. Kami di sini ya duduk nunggu. Ya artinya kalau nanti kamu sudah menang, ya kami akan masuk. Naudzubillah. Ya, ini ikhwas sekalian. Ya, bayangkan ini sahabatnya Nabi ya Rasulullah dengan sahabatnya Nabi Musa. Sangat jauh berbeda, Pak. Ya, coba kita lihat pada saat ya perang Badar. Itu Rasul sampai melihat kepada sahabat berkali-kali. Kepada orang-orang Ansor berkali-kali dilihat Rasul, dilirik gimana pendapatnya orang Ansor. Ini kita akan menyerang, jumlah kita cuma 300 orang gitu kan. Sedangkan di hadapan kita hampir 1.000 orang. Ya. Maka kata para sahabat Nabi, ya Rasulullah, seakan-akan engkau meragukan kami kan gitu.
Kami ini bukan sahabatnya Nabi Musa yang mengatakan, wahai Muhammad, pergilah engkau dengan Tuhanmu, kami di sini nunggu, kan gitu. Tidak, pergi engkau dengan Tuhanmu, kami ikuti engkau. Gak mungkin kami akan berhenti di sini. Subhanallah. Ini ikhlas kalian. Jadi bedakan antara sahabat Rasulullah dengan sahabatnya yang nabi-nabi yang lain. Makanya di sini dikatakan apa? Ya, bahwa sahabat Rasulullah sebaik-baiknya manusia. Setelah para sahabat sesudah para nabi. Padahal kalau kita lihat ikhwah, sahabatnya Nabi Musa itu adalah orang-orang pilihan. Mereka itu diceritakan 70 orang terbaik dari kaumnya Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu kan memilih ada 70 orang-orang pilihan untuk mendampingi mereka, mendampingi Nabi Musa. Tapi ternyata yang mendampingi ini meskipun orang terbaik, ya tetap nggak terbaik, kan gitu. Dalam surat Al-A'raf ayat 155, waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatin. Nabi Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk mendampingi beliau. Berarti ini 70 orang terbaik dari kaumnya Nabi Musa. Tapi yang terjadi apa ikhwas sekalian? Ya, kalau 70 orang terbaik ini sikapnya sampai seperti itu. Kurang ajar terhadap Nabi Musa. Tidak mau atau pengecut dan lain sebagainya. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan orang-orang yang bukan pilihan, kan gitu. Ya, maka sekali lagi berbeda antara sahabat Nabi yang lain dengan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Nabi Musa sampai berdoa apa? Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Karena saat itu melihat bagaimana Bani Israel membangkang perintahnya Nabi Musa, itu bumi sampai bergetar. Bumi sampai bergetar, bumi yang mereka injak sampai ya seakan-akan ingin menghukum mereka, naudzubillah. Lalu Nabi Musa mengatakan, atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Apakah engkau ya Allah akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal, kata Nabi Musa. Ini 70 orang tapi Nabi Musa tetap mengatakan sufaha. Orang-orang yang kurang berakal di antara kami. Ya, ini ikhwah. Jadi Nabi Musa menyebut mereka itu bodoh, Pak. Padahal orang pilihan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, penghormatan sahabat Rasulullah kepada Nabi tidak akan ada yang mendapatkan bandingan selama-lamanya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana mereka taat kepada Rasulullah, bagaimana mereka menundukkan pandangan di hadapan Rasulullah, mereka memelankan suaranya, mereka tidak berani melihat Rasulullah. Ini enggak ada bandingannya dengan yang lainnya, ikhwah. Selamanya, siapapun itu. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya inilah yang menunjukkan bahwa mereka orang-orang terbaik. Kita hanya sekedar bisa berusaha mencontoh, betul. Tapi untuk menjadikan posisi kita seperti mereka, oh itu suatu hal yang berat banget. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, seandainya engkau berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mampu menyamai infaknya sahabat Nabi yang hanya satu tangkupan tangan saja atau bahkan setengahnya. Artinya infak kita sebesar gunung Uhud emas dibandingkan sahabat infak satu telapak tangan masih kalah dan masih besar pahalanya infaknya sahabat Nabi. Ini ikhwah. Ya, ini yang harus kita pahami. Makanya ikhwah, kalau misalnya nanti ada pendapat, dan memang ada pendapat seperti ini pendapatnya orang-orang Murji'ah, bahwa keimanan itu cukup di dalam hati. Ya. Kemudian iman kita itu sama dengan imannya Abu Bakar, maka kita katakan ini adalah pendapat yang jelas-jelas jauh dari kebenaran. Ya, karena orang-orang Murji'ah menganggap bahwa orang kalau udah punya iman dalam hati selesai gitu kan.
Ya, nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah ibadah. Sudah gitu dengan hayalan mereka mengatakan iman kita sama dengan imannya Abu Bakar. Ya, ya jauh banget dong. Ya, sekali lagi kita sama para sahabat Nabi itu ya hanya sekedar mungkin mencontoh, tapi untuk mengungguli mereka itu nggak mungkin. Bahkan hanya mengungguli, menyamai mereka saja sangat satu hal yang tidak mungkin ya. Ya, maka sekali lagi di sini memperhatikan mereka akan kita dapati banyak sekali faedah dari kehidupan mereka. Dan kita tidak akan mendapati lagi kaum seperti mereka. Ya, nah, mereka adalah orang-orang pilihan dari generasi umat ini. Nanti setelah ini kita akan sebutkan banyak perkataan ulama yang menyebutkan keunggulan para sahabat Nabi. Mereka orang-orang pilihan dari generasi umat ini dan mereka adalah sebaik-baiknya umat yang dimuliakan oleh Allah. Makanya ketika di dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kita katakan yang paling utama sebagai khairu ummah adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Nah, lanjut. Dan ini adalah perkataan yang paling berharga sekali. Sebesar-besar penjelasan kalimat yang bagus yang tidak perlu ditambah lagi, yaitu untuk menegakkan bukti tentang kemuliaan sahabat. Allah ridho kepada mereka dan tidak butuh lagi penjelasan. Nah, ikhwah, ya, perkataan tadi bahwa para sahabat Nabi itu adalah sebaik-baiknya manusia. Ya, kita katakan sahabat Nabi sebaik-baiknya manusia sesudah Nabi. Bahkan bukan sesudah Nabi Muhammad, sesudah para Nabi. Yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan ada lagi seperti mereka. Kata beliau, ini adalah perkataan yang paling berharga sekali. Sebesar-besar penjelasan, kalimat yang bagus, yang tidak perlu ditambah lagi, yaitu untuk menegakkan bukti tentang kemuliaan sahabat. Ya, ini ikhlas sekalian, tujuannya apa? Masukkan ke dalam otak kita, masukkan ke dalam hati kita, mereka adalah orang terbaik gitu. Supaya timbul di dalam hati kita kecintaan kepada semua sahabat Nabi. Maksudnya kalau disebut sahabat itu seakan-akan kita ini orang yang paling terbaik. Meskipun mungkin ini sahabat yang tidak terkenal sekalipun misalnya. Yang penting dia adalah sahabat Nabi, maka harus ada timbul dalam hati kecintaan kepada mereka. Makanya di sini dikatakan apa? Ya, bahwa ini perkataan terbaik, ya, kemuliaan sahabat Nabi. Ya. Allah ridho kepada mereka dan tidak butuh lagi penjelasan sedikit. Ya, ini ikhwas sekalian. Makanya kalau kita bicara mulia dengan manhaj salaf, ya, salah satu hal yang harus kita yakini maksudnya juga adalah mulia dengan jalannya para sahabat Nabi. Mulia dengan ya tuntunannya para sahabat Nabi. Ini ikhwah, bukankah Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, kan itu. Hendaknya kalian kalau terlibat perselisihan, ya hendaknya ketika terjadi pertengkaran, baliklah kepada ya apa? Sunnahnya, tata caranya Rasulullah dan tata caranya khulafaur rasyidin, kan gitu ikhwah. Ya, ini maka sekali lagi ya bolak-balik kita mungkin dengan sampai bosan dengarnya. Kenapa yang selalu sahabat, selalu sahabat? Lah inilah inti dari kajian kita itu, bagaimana agar menjadikan sahabat orang yang paling kita cintai. Dan kita menjadikan bahwa mereka lah orang-orang yang harus kita ambil contohnya. Ya, sehingga apa? Oh, sahabat melakukan demikian, ya berarti kita lakukan gitu. Kalau enggak ya udah enggak gitu. Karena apa? Laukana khairan la sabaquna ilai. Sahabat itu adalah orang-orang yang kalau ada kebaikan mereka pertama kali akan melakukannya.
Ini ikhwas sekalian. Jadi lihatlah bagaimana nanti di sini ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Tafadhol. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, manusia itu ada 3 tingkatan. 2 tingkatan telah berlalu dan tinggal 1 tingkatan. Dan jadilah kalian yang terbaik dari tingkatan yang masih tersisa. Nah. Kemudian ia membaca ayat lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, yang artinya harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia Allah dan keridhoannya. Surah Al-Hasyr ayat 8. Saat berkata, mereka itu adalah kaum muhajirin dan tingkatan ini sudah berlalu. Kemudian beliau membaca ayat walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, yang artinya, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yaitu muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Surah Al-Hasyr ayat 9. Saat berkata, mereka adalah kaum Ansor, dan tingkatan ini telah berlalu. Kemudian ia membaca ayat walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, yang artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka muhajirin dan ansor, mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang. Al-Hasyr ayat 10. Saat berkata, 2 tingkatan ini telah berlalu dan masih tersisa 1 tingkatan ini, dan jadilah kalian yang terbaik dari tingkatan yang masih tersisa. Ia berkata, yaitu kalian memohon ampun untuk mereka. Thayyib ikhwas sekalian. Lihat penjelasan Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap 3 ayat. Al-Hasyr ayat 8, Al-Hasyr ayat 9, dan Al-Hasyr ayat 10. Beliau mengatakan, manusia itu ada 3 tingkatan. Berarti secara umum ini, secara umum manusia itu ada 3 tingkatan. 2 tingkatan. Ya, dan beliau mengatakan, fakunu, jadilah kalian yang terbaik dari tingkatan yang masih tersisa. Lalu beliau membaca surat Al-Hasyr 8, 9, 10. Pertama beliau membaca lil fuqara'il muhajirina alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ini berbicara tentang orang-orang muhajir. Ikhlas sekalian, Allah mengatakan untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya, untuk apa? Yabtaghuna fadlan min rabbihim, mereka mencari karunia Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ikhlas sekalian, ini berbicara tentang orang-orang muhajirin. Tadi sudah saya katakan ikhlas sekalian, peristiwa besar para sahabat Nabi adalah peristiwa hijrah. Setelah apa? Setelah di Mekah Nabi benar-benar tidak bisa untuk menegakkan agama ini.
tidak bisa untuk mendakwahkan agama ini. Mereka benar-benar apa? Mengganggu para nabi dan para sahabat nabi. Makanya terlebih lagi apa? 3 tahun, ya, apa namanya? Atau di tahun ke-10 setelah meninggalnya Abu Thalib. Wah, ini semakin gencar, ikhwah. Ketika masih ada Abu Thalib yang menjaga. Mereka ingin bunuh Rasul, oh nggak bisa. Ada penjagaan dari Abu Thalib, betul. Tapi Allah takdirkan Abu Thalib meninggal terlebih dahulu. Meskipun yang sangat disayangkan Abu Thalib harus meninggal dalam kondisi kafir. Na'udzubillah. Ya. Kasihan. Jadi beliau meninggal dalam kondisi kafir. Kemudian apa ikhwah? Oh, permusuhan sama mereka semakin berat. Sampai pada titik mereka ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada titik mereka berjanji semua kaum, ya, mengutus pemuda terbaiknya, membawa pedang terbaiknya, dan semuanya membunuh dan menusuk Muhammad, sehingga nanti keluarganya Muhammad tidak akan bisa menuntut balas. Subhanallah, sampai pada tingkatan itu. Ini orang-orang Quraisy. Na'udzubillah. Bayangkan ikhwah sekalian. Sehingga apa? Nah, disitulah ada gambaran untuk berhijrah. Awalnya ada orang-orang yang diperintahkan berhijrah. Ya, pertama kali mereka berhijrah ke Habasyah. Habasyah itu apa? Ethiopia, Pak. Dengan dasar bahwa di Habasyah pimpinannya orang yang baik. Ya, rajanya orang yang tidak akan mendolimi kaumnya. Ya, dan terbukti bahkan rajanya Islam. Cuman permasalahannya tidak diikuti oleh rakyatnya, kan itu. Bahkan tidak diikuti oleh orang-orang terdekat Raja Najasyi ini. Jadi orang Habasyah hanya Raja Najasyi yang masuk Islam. Mungkin hanya sebagian kecil, tapi yang paling terlihat adalah Raja Najasyi. Dan ini tidak diikuti oleh menteri-menterinya, wakilnya, dan rakyatnya. Makanya kalau kita lihat kenapa sih Rasul, ya disebutkan oleh para ulama, kenapa Rasul mengadakan sholat gaib terhadap Raja Najasyi. Sebabnya apa? Karena di sana tidak ada yang menyolatinya. Nah, inilah yang menjadikan bahwasanya tidak setiap orang boleh kita lakukan sholat gaib gitu. Ya, para ulama mengatakan kalau mereka belum ada yang nyolatinya, yang kedua mereka adalah orang besar, pemimpin kaum dan lain sebagainya, silahkan. Ya, silahkan kita melakukan sholat gaib. Tapi kalau masing-masing kita atau di sana sudah ada yang nyolatinya, maka tidak perlu kita melakukan sholat gaib. Dan juga yang harus dipahami ikhwah sekalian, ya kalau kita melakukan sholat gaib misalnya, lihat siapa yang disolati kan gitu. Ya, teringat kalau misalnya yang disolati orang ya Syiah misalnya, pimpinan misalnya tertinggi sebuah faksi di Palestina, ini ternyata orang Syiah. Ya, maka nggak perlu kita sholati ikhwah sekalian, ngapain? Ya, mereka setiap hari mencela Rasulullah, mencela sahabat Nabi. Lalu kita melakukan sholat gaib hanya karena kita tertipu, oh dia nyerang Yahudi misalnya, oh mereka menyerang negara Israel, na'udzubillah. Itu hanya sekedar, sekali lagi, kamuflase, sekedar hanya sandiwara. Nah, balik lagi ke sini. Jadi Habasyah negeri pertama untuk berhijrah, tapi tetap situasinya tidak memungkinkan. Kenapa? Karena di sana juga orang-orangnya tidak mau beriman. Kebanyakan orang-orang Nasoro yang beriman hanya rajanya. Lah kalau rajanya meninggal, bisa jadi mereka juga akan ditindas. Itulah ikhwah sekalian, kenapa Allah pilihkan Madinah. Yang nama lainnya adalah Yasrib. Ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan negeri yang banyak pohon kurmanya. Ya, awalnya mengira bukan Yasrib, tapi ternyata itulah Yasrib.
Kenapa yang dipilih Yathrib? Jelas ya, di akhir-akhir Rasul hidup di Mekah dalam dakwah beliau, orang-orang Yathrib inilah yang menerima seruan beliau. Sampai mereka terikat baiat untuk membela Rasul. Dan kemudian penduduk Madinah banyak yang masuk Islam, maka Allah putuskan, Allah sampaikan, Allah takdirkan untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, perlu dipahami ikhwas sekalian ya, bahwa Rasul dan para sahabatnya hijrah ya, atau kita katakan Rasulullah sendiri, bukan untuk sekedar melarikan diri, bukan melarikan diri. Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan apa? Ya, menunggu para sahabat hijrah terlebih dahulu. Kalau seandainya melarikan diri, Rasul duluan tidak. Inilah pemimpin yang baik. Ya, apa? Kalau sahabatnya udah selamat duluan, baru beliau. Ketika semua sahabat sudah hampir seluruhnya hijrah kecuali orang-orang yang tidak mampu kan gitu. Orang-orang yang masih terikat perbudakan dan lain sebagainya. Ya, tersisa hanya Rasulullah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Ya, itu saja. Dan Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk menggantikan Rasulullah di kasurnya. Ini menunjukkan apa? Rasul itu menyuruh sahabat dulu, baru beliau. Ya, bukan beliau duluan, ikhwah. Nah, ini ikhwah. Ya, kita lihat di sini. Hijrah itu bukan sekedar berpindah. Banyak orang berpikir ikhwah sekalian, mungkin sekarang lah. Banyak orang yang berpikir kata hijrah itu hanya peristiwa Rasul pindah dari Mekah dan Madinah. Ya, atau perpindahan biasa. Kalau sekarang misalnya pindah dari kota ke desa misalnya. Ya, di Indonesia itu disebut apa namanya? Transmigrasi misalnya. Orang-orang Jawa dipindahin ke Kalimantan, orang-orang Jawa dipindahin ke Sumatera misalnya. Mereka pikir hanya sekedar itu saja. Padahal ikhwah sekalian, ya hijrah itu tidaklah semudah itu. Kalau cuma sekedar pindah dari kota ke desa, dari penduduk yang ramai menuju tempat yang sepi, itu mungkin hal yang ya mudah. Tapi ini tidak. Mereka butuh perjuangan yang besar. Bahkan perlawanan yang besar terhadap kaum musyrikin Mekah. Bahkan bukan hanya musyrikin Mekah, Jaziratul Arab. Kalau kita lihat, ya, para ulama menyebutkan sejarah yang pertama kali hijrah itu, ada yang mengatakan Mus'ab bin Umair, ada yang mengatakan Abu Salamah. Ya, ada yang mengatakan Mus'ab bin Umair, ada yang mengatakan Abu Salamah. Coba kita lihat kisah Abu Salamah saja, Pak. Ketika Rasul perintahkan untuk hijrah, maka beliau siap berangkat bersama dengan istrinya Ummu Salamah dan anaknya satu-satunya. Berangkat mereka bertiga di tengah jalan. Ya, kaumnya Ummu Salamah mengatakan, kamu mau membawa ya salah satu dari kaumku, yaitu Ummu Salamah. Maka kami tidak ridho, kami tidak rela. Kalau kamu mau hijrah, pergi sendiri. Jangan bawa istrimu. Terjadilah perdebatan, terjadilah bahkan ya tarik menarik antara istri, anak dan Ummu Salamah, Abu Salamah, bayangkan. Dan kaumnya Ummu Salamah. Sampai pada akhirnya kaumnya yang menang. Ummu Salamah harus di sini bersama anaknya. Mau tidak mau apa? Abu Salamah berangkat sendiri, Pak, bayangkan. Ke kota Madinah. Ya. Ummu Salamah ya ditinggal di kaumnya. Ya. Mendengar hal ini kaumnya Abu Salamah nggak terima, didatangi kaumnya Ummu Salamah. Kamu menghalangi dia untuk bersama suaminya, maka anaknya kami ambil, diambil anaknya. Anaknya yang masih kecil diambil, bayangkan 3 orang terpisah. Ayahnya di Madinah, ibunya di kaumnya, anaknya diambil oleh kaum bapaknya. Ini berlangsung berapa tahun, Pak? Berlangsung berapa bulan? Bukan 1-2 hari, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, Pak.
Ya, Ummu Salamah selalu menangis. Ya, tiap hari dia harus mendatangi tempat berpisahnya. Sampai berlalu 1 bulan, baru ada orang yang merasa iba. Lalu berkata kepada kaumnya, kalian nggak kasihan apa ya? Itu ibunya dipisahkan dari anaknya, dari dari suaminya, bayangkan. Ya, akhirnya apa? Mereka ya sudahlah, kumpulkan kembali biarkan dia menyusul suaminya ke Madinah. Mendengar hal ini, kaumnya Abu Salamah akhirnya mengembalikan anaknya. Ya, begitu dikembalikan, anaknya dipeluk dengan ya pelukan yang kerinduan yang sangat mendalam, karena bayangkan setahun, Mbak. Berangkatlah ibu dan anak ini yang nggak tahu Madinah tuh di mana. Ya. Nah, akhirnya apa? Berjalan, ketemulah seseorang yang orang musyrik saat itu, ya, bernama Ibnu Tolhah. Ya, Ibnu Tolhah mengatakan, hendak kemana wahai ya anak dari kaum Ummu Salamah ini? Dia mengatakan, saya hendak ke Madinah. Tidakkah ada orang yang bersamamu? Hanya aku dan anak ini saja. Akhirnya orang ini membantu Ummu Salamah membawa ke kota Madinah. Kata Ummu Salamah, saya tidak pernah melihat orang yang paling baik budi pekertinya kecuali ini. Bayangkan dia selama perjalanan nggak berbicara. Kemudian kalau misalnya mau istirahat, dia akan menjauh dan meletakkan untanya menderum. Baru menjauh. Kalau mau jalan suruh naik dulu. Baru jalan, sampailah mendekati kota Madinah, baru dilepas, masya Allah. Ya, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melupakan kebaikan orang ini. Ketika Ummu Salamah jadi istri Rasul, maka Rasul tidak pernah melupakan kebaikan ya orang ini. Ini yang menunjukkan ikhwas sekalian, jangan pernah melupakan kebaikan. Meskipun dulunya orang ini kafir. Makanya ketika Fathu Makkah, ya orang ini dari kaumnya, dia diperintahkan untuk memegang kuncinya Ka'bah, masya Allah. Ya, ini ikhwas sekalian. Jadi ya perjuangan yang nggak gampang. Ya, bukan sesuatu cuma pindah doang. Kalau cuma pindah doang mah gampang. Ya. Tapi perjuangan hijrah itu perjuangan yang berat. Makanya Allah katakan, ya lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Yang mereka keluar dari negeri mereka, padahal itu adalah negeri tempat lahir mereka. Ya, mereka paham dan mereka cinta dengan negeri Mekah, cuman karena kaumnya ya mengusir mereka, ya mau tidak mau harus pindah. Ya, makanya di sini ukhriju min diyarihim, kalimatnya bukan kharaju, Pak. Bukan keluar, tapi terusir. Kalau cuma transmigrasi kan bukan terusir, memang siapa yang mau daftar monggo, di sana diberi lahan kan itu, diberi tempat tinggal. Nah ini orang-orang Mekah ya harus berpindah ke Madinah yang bukan negerinya. Belum tahu nanti di sana mau tinggal di mana, ada tempat tinggal nggak kan itu. Tapi mereka benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tinggalkan rumah mereka, mereka tinggalkan harta mereka. Tujuannya apa? Yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwah. Jadi jangan bayangkan hijrah itu hanya sekedar perpindahan saja, tidak. Tapi sebuah hal yang berat yang harus dilakukan oleh para sahabat Nabi untuk bisa tetap menegakkan agamanya. Ya, ya, bukan hanya orang miskin, orang kaya. Ada Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi. Ya, dikenal dengan Ar-Rumi karena pernah ditawan oleh orang-orang Romawi. Padahal bukan orang Romawi dia. Ya, dia termasuk orang Arab. Saat itu dia pernah jadi budak. Kemudian dibebaskan oleh ya tuannya di kota Mekah. Lalu dia berjualan, Pak. Begitu jadi pedagang sukses. Datang ke Mekah dalam kondisi miskin, lalu dia menjadi orang kaya. Tapi dia menjadi orang yang awal-awal masuk Islam bersama Ammar bin Yasir. Ya, makanya pernah itu keduanya mau ke rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, ketemu di jalan. Ya, Ammar nanya, mau kemana kamu wahai Suhaib ibnu Sinan?
Suhaib kembali berbalik lagi, kamu mau kemana kan gitu. Ya, karena takut ada apa-apa. Lalu dengan tegas mengatakan saya ingin ketemu dengan Muhammad. Saya ingin mendengar apa sih yang diajarin. Ya udah sama, ayo kita datang. Akhirnya dua-duanya sama beriman. Dan itu salah satu orang yang menampakkan keimanannya Suhaib Ar-Rumi karena orang kaya jelas. Lah begitu hijrah ikhwas kalian. Begitu hijrah ditahan oleh orang-orang Quraisy. Wahai Suhaib, kamu dulu datang ke kota Makkah dalam kondisi miskin. Gak punya apapun. Lu sekarang enak aja kamu mau pergi bawa hartamu. Ya. Apa kata Suhaib? Mau gak kamu saya kasih harta saya kasih kuncinya dan kamu membiarkan saya pergi. Kata orang-orang Quraisy, silahkan kalau kamu menyerahkan semua harta. Akhirnya kunci perbendaharanya dikasihkan kepada orang-orang Quraisy. Nih silahkan. Dia hijrah dengan tenang, dengan nyaman. Ya, akhirnya Allah turunkan ya surat tentang surat Al-Baqarah. Ya, di antara manusia ada yang menjual dirinya. Ya, sampai di Madinah Rasul tiba-tiba mengatakan, sungguh beruntung engkau wahai Suhaib, engkau telah mendapatkan keuntungan yang besar gitu kan. Kata Suhaib, ya Rasul, gak ada orang saat itu yang tahu perjanjian saya dengan orang Quraisy. Ya, semua tidak ada, kecuali hanya saya dan beberapa orang Quraisy saja. Tapi kenapa engkau sudah tahu? Ya tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwah. Ya, yang kaya harus menyerahkan hartanya, yang miskin juga harus takut-takut berhijrah. Sampai akhirnya mereka semuanya berhijrah dan pindahlah ke kota Madinah. Ya, kemudian makanya di sini ukhriju min diyarihim wa amwalihim, tujuan mereka hijrah bukan karena pengen sukses, bukan karena pengen dunia, tapi mencari karunia Allah, mencari keridhaan Allah. Ini kaum yang pertama. Ya, mereka sudah berlalu, kita nggak bisa menjadi kaum tersebut. Kemudian beliau membaca surat Al-Hasyr ayat 9, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang ya yang telah menempati orang-orang Ansor yang telah mendapati atau menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, orang-orang Muhajirin. Ini tadi sudah kita katakan. Jadi awal muasalnya orang-orang Madinah ya, itu beriman adalah ketika mereka melaksanakan ibadah haji saat itu. Ya, didakwai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka pun akhirnya mau beriman. Ya, makanya di sini ya orang-orang yang sudah beriman sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin. Lalu apa sifat mereka? Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka orang-orang Madinah itu mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Ini ikhwas sekalian, salah satu sifatnya orang-orang Ansor, mereka dermawan. Sifatnya orang-orang Ansor tidak ada rasa hasad. Ya, kita bicara orang yang sudah beriman ya, kita sudah orang yang beriman. Kalau yang belum beriman ya jelas mereka hasad seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ya ketua munafik dan yang lainnya. Terutama di sana juga orang-orang Yahudi. Ikhwah, apa? Mereka itu mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Tidak ada istilahnya, wah ini orang-orang baru ngapain ini mau menguasai Madinah nih kan gitu enggak. Mereka cinta. Justru mereka senang dengan kedatangan orang-orang Muhajirin. Ya, dan mereka tidak menaruh keinginan di hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Artinya mereka pasrah. Mereka mengakui Muhajirin ini orang-orang terbaik karena mereka telah lebih dahulu beriman dibandingkan dengan orang-orang Ansor. Ya. Kemudian apa? Ya. Dan mereka wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin terhadap diri mereka sendiri meskipun mereka memerlukannya. Ya, maka ikhwah, karakter orang-orang Ansor adalah mereka dermawan dan lebih mengutamakan orang lain. Ini sifatnya. Dan itu pun berlaku sampai sekarang, ikhwas sekalian. Penduduk Madinah itu cenderung lebih dermawan
dan lebih mengutamakan kebutuhan orang lain. Nah, ini pujian Allah kepada orang-orang Ansor. Ya, Allah bahkan memujinya di surat Al-Hasyr ayat 9. Ya, ini ikhwah. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kedatangan muhajirin yang tadi kita katakan, ya mereka datang tanpa berpikir gimana nanti tinggalnya, tidurnya, nggak ada pikiran. Tawakal saja sama Allah. Ternyata Allah karuniakan orang-orang Ansor adalah orang-orang yang lebih mementingkan orang lain. Makanya orang-orang muhajirin begitu sampai ke kota Madinah ya nyaman, tenang. Bahkan Rasul akhirnya mempersaudarakan mereka. Mereka membiarkan, ayo kamu tidur di rumah saya dan lain sebagainya. Gak ada istilahnya, aduh nanti saya tidur di mana, gak ada. Inilah kehebatan dan pujian Allah terhadap orang-orang Ansor. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dalam dua ayat ini Allah memuji orang Muhajirin, Allah memuji orang-orang Ansor. Mereka adalah sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka saat mengatakan mereka adalah kaum Ansor dan tingkatan ini telah berlalu, Pak. Padahal tadi saat mengatakan orang itu ada 3 tingkatan, yang kedua telah berlalu, jadilah yang ketiga. Nah, yang ketiga ini dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Mereka siapa? Muhajirin dan Ansor, Pak. Ya. Mereka berdoa dan doanya ini Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Ya, kemudian apa? Ya, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Ya, maksudnya apa? Adalah para sahabat Nabi al-Muhajirin wal Ansor. Maka ikhwah sekalian, ya, ini menunjukkan bahwa mereka punya keutamaan lebih dahulu beriman, itu sudah keutamaan, Pak. Ya, sudah keutamaan bagi orang-orang Muhajirin dan Ansor. Maka ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman. Ya. 6. Ya, kalimat Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Ini menunjukkan apa ikhwah sekalian, bahwa dalam setiap doa tetap yang harus kita dahulukan adalah diri kita sendiri. Ya, jadi kalau Anda berdoa itu doakan diri kita sendiri selamat. Ya Allah ampunilah kami, masukkanlah kami ke dalam surga. Kemudian setelah itu keluarga, setelah itu orang tua gitu loh. Ya, makanya banyak doa-doa yang didahului dengan dirinya sendiri. Ya Allah ampunilah kami dan orang-orang yang telah lebih dahulu beriman sebelum kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau jadikan kami ini apa? Dengki terhadap orang-orang yang beriman. Nah, ini ikhwas sekalian, supaya kita ini tidak menjadi orang-orang Rafidhah. Tidak menjadi orang-orang Syiah. Ya, karena mereka itu tidak suka dengan sahabat Nabi. Na'udzubillah. Sedangkan kita jadikan kecintaan kepada mereka menjadi apa? Usul gitu kan. Menjadi inti dalam agama ini. Bahwa kalau kita selamat adalah kita mencintai al-Muhajirin dan Ansor. Ya, makanya doanya kita apa? Jangan engkau jadikan di dalam hati kami ada kedengkian terhadap mereka. Ya. Nah, ikhwah, maka ini jelas ya bertolak belakang dengan orang-orang Rafidhah. Kalau kita lihat ikhwah, bayangkan di dalam kitab mereka dikatakan bahwasanya mereka ada Imam Mahdinya kan gitu. Yang Imam Mahdi nanti keluar ngapain ikhwah? Imam Mahdinya nanti keluar datang ke kota Madinah membongkar kuburannya Abu Bakar dan Umar lalu menyalibnya. Ini kan keterlaluan banget ikhwah. Ya, keterlaluan banget dari orang-orang Syiah, naudzubillah. Sebegitu besar dengkinya mereka terhadap terutama sahabat yang paling mulia.
Abu Bakar dan Umar yang Nabi SAW mengatakan kalau saya keluar pasti di kanan ada Abu Bakar, kirinya ada Umar. Pergi kemana selalu ada Abu Bakar, Umar. Seakan-akan mereka berdua adalah ajudannya Rasulullah SAW. Tapi orang-orang Rafidhah ya benar-benar membenci mereka berdua. Na'udzubillah. Maka di sini ikhwas kalian kita jadikan apa? La taj'al fi qulubina ghillan lilladina amanu. Jangan engkau jadikan kami itu punya rasa dengki. Jangan engkau jadikan kami itu orang-orang yang apa? Membenci mereka, naudzubillah. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini doanya. Ya. Kemudian apa? Rabbana innaka raufur rahim, ya Tuhan kami engkau adalah Maha Rauf, Maha Penyantun, Rahim, Maha Penyayang. Ikhwas sekalian, kata Sa'ad ibnu Abi Waqqas, dua tingkatan telah berlalu, Muhajirin dan Ansor. Ya, ini udah pergi nih, sudah mendahului kita. Kita nggak boleh membenci mereka. Ya, alamatul mukmin ya bugdu hubbul ansor. Ya, salah satu tanda orang mukmin mencintai orang Ansor, mencintai sahabat Nabi. Ya, jangan sampai membenci mereka. Ya, atau misalnya apa? Mencela mereka, naudzubillah. Siapapun Pak, ya satu orang sahabat pun jangan sampai kita benci mereka, naudzubillah. Ya makanya di sini jadilah kita yang ketiga, yaitu tingkatan terbaik dari tingkatan yang masih tersisa. Bagaimana tingkatan yang ketiga? Yaitu orang yang memohonkan ampun, ya. Dan apa? Tingkatan yang ketiga adalah orang yang tidak dengki dengan para sahabat Nabi. Itu yang harus dipahami oleh kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita menjadi orang-orang ya yang membenci sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Lanjut lagi. Ya, masih ada? Sesungguhnya Allah Ta'ala dan Rasulnya telah mengetahui bahwa akan terjadi perselisihan di antara para sahabat. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan bahwa hal itu akan terjadi. Maka kita tidak perlu meributkannya dan kita tidak boleh mencela mereka lantaran kekeliruan yang terjadi di antara mereka. Mereka semuanya sudah dijamin masuk surga. Nah ini ikhwas kalian ya udah. Ini harus dipahami sini sudah. Allah dan Rasulnya mengetahui bahwa akan terjadi perselisihan di antara para sahabat. Ya, ini sudah digariskan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul sudah memberikan gambaran-gambaran. Ya, ketika Rasul mengatakan bahwa akan terjadi fitnah, ya setelah di masa engkau wahai Utsman bin Affan misalnya. Ya, lalu apa? Utsman bin Affan kemudian bertanya semakin jelas dan ternyata benar. Ya, pintu fitnah pertama itu adalah kematian Utsman bin Affan. Kematian Utsman bin Affan ini menjadi pintu fitnah dari kalangan masa sahabat Nabi. Ya, di kalangan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Makanya Allah tahu, ya jelas Allah tahu. Ya, kemudian apa Rasulnya tahu? Apalagi Rasulnya. Ya, Rasul itu tahu tentunya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwas sekalian, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya sudah menyebutkan hal ini. Yang permasalahannya kita nggak perlu meributkannya, itu ikhwah. Jadi kita ini kalau bisa ikhwah, meskipun mungkin terjadi perselisihan, kita nggak usah bagaimana pendapat Anda tentang Ali, bagaimana pendapat Anda tentang Muawiyah. Ini adalah orang-orang ahlul bid'ah kayak gini nih senangnya. Terutama orang-orang Khawarij. Makanya orang Khawarij itu ya ketika mereka menguasai tempat, mereka akan ya menghentikan setiap orang yang lewat. Ya, kalau orang lewat misalnya ditanya bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kalau memuji mereka, udah Pak, nggak selamat. Ya, mereka bisa jadi apa? Langsung dipenggal di tempat, naudzubillah. Ya, maka kita udah selesai.
Mereka berselisih, iya mereka berselisih, tapi kita nggak perlu meributkannya. Kita tidak boleh mencela mereka lantaran kekeliruan yang terjadi di antara mereka. Ini sudah kita bolak-balik mengatakan. Kita tidak mengatakan para sahabat itu maksum. Maksum itu apa? Terbebas dari dosa. Enggak, mereka pasti keliru, bisa jadi ada kekeliruan. Makanya kalau kita lihat ya perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Ya. Ali itu mengatakan dirikan dulu negara, stabilitasnya kita perbaiki, baru nanti kita mengkisos pembunuhnya Utsman. Tapi ini yang tidak diinginkan oleh Muawiyah. Muawiyah lebih beristihad bahwa pembunuh Utsman dikisos dulu, baru negara. Nah ini ikhwah. Ya, inilah perselisihan. Ya. Dan salah satunya pasti ada yang salah, kan Nabi mengatakan apabila seseorang beristihad, kalau dia benar maka dia dapat 2 pahala, kalau dia salah dia tetap dapat 1 pahala. Dan dua-duanya ini ahli istihad, Ali dan Muawiyah sama-sama punya istihad, dan istihadnya Ali yang benar saat itu. Istihadnya Muawiyah salah, tapi bukan berarti kita celak Muawiyah, naudzubillah. Kita jelek-jelekan Muawiyah, tidak ikhwah. Muawiyah itu penulis wahyu, ikhwah. Muawiyah adalah pemimpin perang yang berperang di atas lautan. Kata Nabi, tentara pertama yang berperang di atas lautan mereka mendapatkan surga. Ini Muawiyah. Jadi bukan berarti kita Muawiyah emang dasar kan gitu, naudzubillah. Ini Muawiyah gila kekuasaan. Ini tuduhan-tuduhan terhadap Muawiyah yang tidak berdasar, ikhwah. Ya, Muawiyah itu sendiri ditanya, wahai Muawiyah, kenapa sih kamu menyelisih Ali? Apakah kamu merasa lebih hebat daripada Ali? Apa kata Muawiyah? Demi Allah saya tidak pernah mengatakan saya lebih hebat dari Ali. Tapi apa? Tapi al-kisos. Saya pengen dikisos pembunuhnya Utsman. Karena dia bagian dari saudaranya Utsman bin Affan. Pembunuhnya masih berkeliaran. Ya, tapi Ali melihat enggak, stabilitas dulu. Sehingga terjadilah peperangan Siffin. Ya, itu perselisihan, wajar ya. Ya. Nah, makanya ikhwan sekalian, ya kalau di antara para sahabat berselisih, apalagi kita kan gitu. Cuman ikhwan, perselisihan ini tidak menjadikan mereka keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya akhirnya terjadilah perang Siffin karena mempertahankan ijtihadnya masing-masing. Namun pada akhirnya mereka berdua berjanji, terjadilah perjanjian damai ya antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah, dan masing-masing memegang kekuasaannya. Ali di wilayah Irak dan sekitarnya, Muawiyah di wilayah Syria dan sekitarnya. Selesai itu. Tapi orang Khawarij apakah akan tinggal diam, ikhwas sekalian? Ya, begitu melihat Ali dan Muawiyah ternyata berhukum dengan hukum manusia, kata mereka kan itu. Ya, Ali dan Muawiyah berhukum melalui Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Lalu apa? Orang-orang Khawarij yang tadinya di pasukan Ali bin Abi Thalib ternyata keluar. Lalu dengan tegas mereka mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini kan jelas kebodohan dan kedunguan orang-orang Khawarij, menganggap bahwa Ali sudah kafir. Bayangkan, ya menantunya Rasulullah dianggap kafir oleh orang-orang Khawarij. Ini ikhwah. Kembali lagi ke sini bahwa mereka berselisih. Naam. Tapi perselisihan ini tidak perlu kita ributkan, tidak boleh kita mencela mereka lantaran kekeliruan yang mereka lakukan. Kenapa? Penutupnya di sini katakan mereka semuanya sudah dijamin surga. Muawiyah mungkin salah, tapi Rasul sudah mengatakan bahwa dia dijamin surga. Selesai. Ya. Nah, ikhwah, silakan baca selanjutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku, wa idza dzukiratin nujumu fa'amsiku, wa idza dzukiral qadaru fa'amsiku." Apabila disebutkan sahabatku, maka diamlah kalian. Apabila disebutkan tentang ilmu perbintangan, maka diamlah kalian.
Dan apabila disebutkan tentang qadar, takdir, maka diamlah kalian. Baik, ini hadis ya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan, di mana Rasul mengatakan idza dzukira ashabi faamsiku. Apa maksudnya? Apabila mungkin disebutkan perselisihan para sahabat, maka diam. Ya, kita jangan sampai mencari-cari, loh kesalahannya ini apa sih? Kesalahannya ini apa sih? Mereka adalah orang-orang yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah ya. Ya, kehidupan mereka lebih baik bersama Rasul. Ini sudah merupakan keutamaan. Makanya di sini kalau disebutkan sahabatku, mungkin perselisihan mereka, mungkin ada sedikit kejelekan mereka, maka Nabi mengatakan fa'amsiku. Diam sudah. Jangan kita terlalu dalam, oh begini, oh ternyata Muawiyah begini, oh ternyata dia lebih cinta anaknya dan lain sebagainya. Naudzubillah. Udah lebih baik kita diam. Ya, maka di sini idza dzukira ashabi fa'amsiku wa idza dzukiratin nujum fa'amsiku. Apabila disebutkan tentang ilmu perbintangan, maka diamlah kalian. Artinya apa? Ya, ini tentu adalah ilmu yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW yang menyebabkan kesyirikan dalam hal ini apa? Ya, perdukunan dan lain sebagainya. Ya, kalau sekarang disebut dengan zodiak. Ya, padahal kalau dalam zodiak itu biasanya apa? Meramal. Ya, padahal ramalan itu adalah hal yang terlarang. Makanya para ulama mengatakan jangan kalian membaca ya, apa namanya zodiak dan lain sebagainya. Sebagian mengatakan dikhawatirkan kalian itu sama dengan mendatangi dukun. Padahal ikhwas kalian, apa dosanya mendatangi dukun? Bahayanya apa? Orang yang mendatangi dukun tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Nah, para ulama mengatakan demikian pula membaca zodiak. Maka jangan sekali-kali kita ya membaca, apalagi percaya. Naudzubillah. Ya, maka di sini Nabi mengatakan idza dzukiratin nujum fa'amsiku wa idza dzukiral qadaru fa'amsiku. Kalau kita berbicara takdir juga diamlah kita udah. Ya, artinya apa ikhwas sekalian? Semua sudah menjadi ketentuan Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Mungkin kita merasakan kok ini takdir enggak apa namanya buruk dengan saya dan sebagainya, maka wajib bagi kita untuk diam. Karena banyak orang yang ya ketika terkena takdir yang baik, mereka senang. Tapi begitu kena takdir yang buruk, apa yang terjadi? Protes kan gitu, naudzubillah. Ya, sekedar misalnya jenengan ya lagi naik motor tiba-tiba jatuh kan gitu. Lah kenapa sih saya harus jatuh kan gitu misalnya. Seseorang naik kendaraan mau ke kota, ya biasanya lewat satu jalan yang dilalui tapi ini lewat jalan yang lain. Padahal lewatnya jalan yang lain itu sudah ditakdirkan. Begitu lewat jalan yang lain ternyata macet dan lain sebagainya. Lah tadi harusnya lewat sana kan gitu. Ini sering kita lakukan ikhwas sekalian. Maka ya tentunya kalau kita berbicara masalah takdir kita diam. Ya janganlah kita menjadi orang-orang yang suka protes, naudzubillah. Ya makanya paling berat itu salah satu amalan yang berat yang kita lakukan adalah sabar. Ya, sabar itu amalan yang paling berat, makanya pahalanya apa? Ya, tanpa batas, Pak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan balasan bagi orang sabar tanpa hisab. Karena memang sabar itu berat, Pak. Sabar itu kita tidak marah dengan takdir. Sabar itu kita tidak protes dengan takdir. Ya, ini ikhwan sekalian. Maka di sini kata Nabi, wa idza dzukiral qadar fa'amsiku. Apabila kalian didengarkan atau disebutkan tentang takdir maka diamlah. Terakhir Pak, silakan dibaca. Nabi SAW bersabda, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa mencaci maki para sahabatku, maka ia akan terkena laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Satu lagi hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan,
la tasubbu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falamaqamu ahadihim sa'atan khairun min amali ahadikum arba'ina sanatan. Janganlah kalian mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh berdirinya mereka sesaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada ibadah seorang dari kalian selama 40 tahun. Dalam riwayat lain, Dalam riwayat lain menyebutkan lebih baik daripada ibadah seorang dari kalian sepanjang hidupnya. nah ikhwas sekalian, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya sebelumnya mengomentari hadis yang di atas, kata penulis maksudnya apabila disebutkan perselisihan dan kekeliruan yang terjadi di antara para sahabat, kewajiban kita diam, ya dan tidak memperbincangkannya. Kemudian Nabi mengatakan man sabba ashabi, ini bahayanya nih Pak, mencela satu aja orang sahabat Nabi. Barang siapa mencaci maki sahabatku, maka dia akan terkena laknat Allah. Apa itu makna laknat Pak? Dijauhkan dari kasih sayang Allah, berarti dia tidak disayangi oleh Allah. Wal malaika, dia mendapatkan laknat malaikat. Malaikat melaknatnya, berarti tambah dia, ya Allah jauhkan dia dari rahmat Allah. Wan nasi ajmain, dan laknat dari seluruh manusia. Ini bahaya ya sekalian. Ya, jadi mencaci maki satu aja sahabat Nabi bisa jadi dapat laknat, naudzubillah. Ya, makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada orang-orang yang berusaha menjelekkan satu sahabat Nabi saja, ketahuilah ini orang yang rusak pasti. Di antara sahabat Nabi selain Abu Bakar, Umar, jelas orang-orang Syiah ini. Di antara sahabat Nabi juga yang sering dijelek-jelekan adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, banyak literatur mengungkap kejelekan Abu Hurairah. Padahal ikhwas sekalian, kalau kita lihat hadis yang banyak beredar ya di masyarakat umum saat ini, itu riwayatnya lewat siapa? Lewat Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah dicela, Abu Hurairah dijelek-jelekan, apa tujuannya tentunya ikhwah? Ya menghancurkan seluruh bangunan Islam ikhwah. Ya, kalau Abu Hurairah dicela, otomatis hadisnya tidak diterima, berarti banyak hadis yang akan runtuh, naudzubillah. Ya, maka ini jelas keburukan ya ketika mencela Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau orang yang banyak meriwayatkan hadis dan hadisnya kita terima. Abdullah bin Umar mengatakan di sini, la tasubbu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian mencela satu orang atau mencaci maki sahabat Nabi Muhammad, karena sesungguhnya lihat di sini, fala maqamu ahadihim sa'atan khairun min amali ahadikum arba'ina saja. Berdirinya mereka di samping Rasul ikhwah 1 jam saja, ya berdirinya mereka 1 jam saja lebih baik daripada amalan kalian selama 40 tahun. Lihat loh. Ini ucapan Abdullah bin Umar. Dalam riwayat yang lain dikatakan lebih baik daripada ibadahnya seseorang di antara kalian sepanjang hidupnya. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Nabi misalnya hanya sekedar ketemu Nabi salaman aja, habis itu Rasul meninggal misalnya, itu lebih baik daripada orang yang tidak pernah ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini dalil bahwasanya kita tidak boleh menghina, mencela, mencaci maki sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sedikit beberapa hal terkait tentang sahabat Nabi. Ya, sebenarnya masih ada sedikit lagi tapi waktu yang tidak memungkinkan. Insya Allah mungkin di pekan atau di bulan depan kita masuk ke bab 4, yaitu dalil bahwa manhaj salaf adalah hujah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang saya sampaikan di kesempatan hari ini bisa bermanfaat ya, dan menjadikan kita terus semangat untuk meneladani para sahabat Nabi baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ini yang bisa saya sampaikan, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki.
Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.